Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu analisis sumber daya air di Sungai Kalimas segmen Monumen Kapal Selam di Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Catherine Ivana dengan NPM akhir 063. Perkenalkan, saya Intan Danti dengan NPM 24034010009. Perkenalkan, nama saya Amara Ani Jessica dengan NPM 24034010084. Perkenalkan, nama saya Nadira Anindya Rahma dengan NPM 243401008. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dina Latifa Mulyanias dengan NPM 24034010095. Pada kajian kami menganalisis Sungai Kalimas sebagai salah satu sumber daya air penting di Kota Surabaya yang dimanfaatkan sebagai drainase, kawasan wisata, dan ruang publik. Karena tingginya aktivitas masyarakat di sekitar Monumen Kapal Selam berpotensi menurunkan kualitas air di Sungai Kalimas akibat dari masuknya limbah domestik dan sampah. Kajian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi kualitas air Sungai Kalimas berdasarkan parameter DO, BOD, COD, TSS, dan pH sebagai dasar pengelolaan serta pengendalian pencemaran sungai. Lalu penelitian kami ini berlokasi di Sungai Kalimas, Kota Surabaya, khususnya pada segmen Monumen Kapal Selam hingga Delta Plaza. Panjang segmen sungai kami ini di sekitar 570 meter. Untuk titik yang pertama, titik hulu, yaitu di Monumen Kapal Selam, titik tengahnya 270 meter dari titik hulu, lalu yang terakhir titik hilirnya ada di Jalan Ketabang Kali nomor 15. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan pada 3 titik pengamatan yang mewakili bagian hulu, tengah, dan hilir Sungai Kalimas. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik sungai, aktivitas masyarakat di sekitar badan air, keberadaan saluran drainase, kondisi sempadan sungai, serta potensi sumber pencemar yang dapat memengaruhi kualitas air. Selain itu, dilakukan dokumentasi lapangan dan pencatatan koordinasi lokasi pengamatan. Untuk data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu mengenai kualitas air Sungai Kalimas. Parameter yang dianalisis meliputi suhu, pH, DO, BOD, COD, dan TSS. Seluruh data kemudian dibandingkan berdasarkan baku mutu air PP nomor 22 tahun 2021 untuk mengetahui tingkat pencemaran sungai. Setelah itu dilakukan analisis beban pencemar, evaluasi kemampuan self-purification, pemodelan DO Sakar, serta penyusunan rekomendasi pengelolaan kualitas air Sungai Kalimas. Kondisi eksisting badan air secara lokasi berada di segmen Sungai Kalimas di Kota Surabaya, tepatnya di kawasan Monumen Kapal Selam hingga sekitar Jalan Gubeng Pojok. Segmen yang diamati merupakan bagian dari sistem Sungai Kalimas yang melintasi pusat Kota Surabaya dan memiliki fungsi penting sebagai saluran drainase perkotaan, pengendali aliran air, serta elemen kawasan wisata dan ruangan terbuka kota. Secara fisik, badan air pada lokasi studi memiliki relatif aliran yang tenang dengan lebar sungai sedang dan kedalaman yang bervariasi tergantung kondisi debit air serta curah hujan. Warna pada air yang diamati cenderung kecoklatan yang menunjukkan adanya kandungan padatan suspensi dan aktivitas antropogenik di sekitar badan air. Potensi sumber pencemar pada segmen Sungai Kalimas di lokasi studi berasal dari berbagai aktivitas perkotaan di sekitar badan air. Kawasan yang didominasi area perdagangan, transportasi, wisata, dan pemukiman menyebabkan masuknya berbagai jenis pencemar ke sungai, baik secara langsung maupun melalui saluran drainase. Salah satu sumber pencemar yang berpotensi mempengaruhi kualitas air adalah limbah domestik yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan kawasan sekitar sungai. Limbah tersebut berupa air bekas cucian, sisa makanan, sampah rumah tangga, serta limbah cair lainnya yang berpotensi meningkatkan kandungan bahan organik padatan suspensi dalam air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil analisis kualitas air pada Sungai Kalimas. Jadi, untuk nilai pH-nya di sini masih di kisaran netral dan memenuhi baku mutu. Untuk nilai DO-nya pada beberapa titik itu masih ada yang di bawah baku mutu, yaitu kurang dari 4 mg per liter, sehingga menunjukkan penurunan oksigen terlarut. Untuk BOD dan COD-nya itu juga masih tinggi, menunjukkan adanya pencemaran organik dan bahan kimia. Dan TSS-nya sendiri di sini juga tinggi, menunjukkan pengaruh sedimentasi dan limpasan perkotaan. Selanjutnya yaitu perhitungan beban pencemar menggunakan parameter BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Parameter ini digunakan untuk menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme dalam menguraikan bahan organik di air. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil perhitungan, beban pencemar mengalami variasi pada setiap segmen sungai. Nilai tertinggi yang ditemukan pada area outlet drainase sekitar 54,64 kg per harinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa outlet drainase menjadi sumber pencemar utama akibat masuknya limbah domestik dan limpasan drainase perkotaan ke badan sungai. Pada segmen lainnya, beban pencemar berada pada kisaran 39 hingga 50 kg per hari. Setelah melewati titik pencemar utama, nilai beban mulai menurun menuju hilir. Penurunan ini mengindikasikan adanya proses alami sungai dalam mengurangi pencemar atau yang dikenal sebagai self-purification. Selanjutnya yaitu analisis daya tampung dan daya dukung, menunjukkan bahwa kualitas sungai masih dipengaruhi oleh aktivitas perkotaan. Hal ini terlibat dari meningkatnya beban pencemar domestik serta beberapa parameter seperti BOD, COD, dan TSS yang masih melebihi baku mutu. Selain itu, kadar DO atau disulfur oksigen cenderung menurun dan vegetasi riparian di sekitar sungai masih terbatas, sehingga kemampuan pemulihan alami sungai belum optimal. Selanjutnya yaitu ada tabel dari analisis self-purification dan DO curve.
Hasil analisis DO subgroup memperlihatkan bahwa konsentrasi BOD mengalami penurunan sepanjang aliran, menandakan proses penguraian bahan organik sedang berlangsung. Namun di sisi lain, kadar DO juga menurun karena kebutuhan oksigen untuk proses dekomposisi cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan defisit DO meningkat dan sebagian segmen sungai belum memenuhi baku mutu minimum oksigen terlarut. Secara keseluruhan, Sungai Kalimas masih memiliki kemampuan self-purification, tetapi kapasitasnya mulai terbebani oleh tingginya masukan pencemar dari aktivitas perkotaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan skenario. Jadi pada dashboard terlihat bahwa DO minimum model itu sebesar minus 15 mg per liter. Sehingga Sungai Kalimas ini belum memenuhi baku mutu DO. Jadi kondisi ini menunjukkan kalau oksigen terlarut di Sungai Kalimas itu nggak cukup untuk melakukan proses penguraian bahan organik. Terus titik kritis penurunan DO terjadi pada jarak 10 km dari titik awal. Itu dipengaruhi karena beban BOD tinggi sebesar 952,91 kg per hari. Terus juga terdapat 2 titik DO dan 6 titik BOD yang nggak memenuhi baku mutu. Hal ini terutama terjadi di daerah permukiman padat dan segmen tengah sungai akibat dominasi proses deoksigenasi dibanding reaerasi alami. Skenario terbaik dicapai dengan penurunan BOD sebesar 50% dan reaerasi naik sebesar 20% sehingga DO minimum menjadi 4,24 mg per liter dan mulai memenuhi baku mutu. Jadi saya akan menjelaskan terkait skenario pemodelan. Jadi pada grafik di sini menunjukkan kalau DO itu menurun sepanjang aliran sungai hingga mendekati 0, bahkan negatif di hilir. Itu menandakan defisit oksigen sangat tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena deoksigenasi lebih dominan dibanding reaerasi, sehingga pemulihan oksigen sungai sangat terbatas. Selanjutnya beban BOD tertinggi terjadi di segmen tertentu. Hal ini menunjukkan masuknya limbah domestik dari drainase dan pemukiman padat sebagai sumber utama pencemar organik. Selanjutnya, tingginya BOD ini berbanding lurus dengan penurunan DO menunjukkan pencemaran organik yang signifikan. Selanjutnya, rekomendasi pengelolaan. Yang pertama, pengendalian limbah domestik. Limbah rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran di Sungai Kalimas karena banyak limbah cair yang langsung masuk ke drainase tanpa pengolahan. Untuk mengurangi pencemaran tersebut, diperlukan pembangunan IPA komunal dan pengawasan saluran limbah agar limbah tidak masuk ke badan air. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai pengelolaan limbah rumah tangga dan pentingnya menjaga kualitas sungai. Yang kedua, pengelolaan sampah kawasan wisata. Aktivitas wisata dan perdagangan di kawasan Sungai Kalimas menghasilkan cukup banyak sampah yang berpotensi mencemari sungai. Pengelolaan dilakukan melalui penyediaan tempat sampah dan kegiatan pembersihan sungai secara rutin agar sampah tidak menumpuk di badan air. Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan dan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sungai. Yang ketiga, restorasi bantaran sungai. Bantaran Sungai Kalimas yang minim vegetasi menyebabkan kemampuan alami sungai dalam menyaring pencemar menjadi berkurang. Oleh karena itu, dilakukan penanaman vegetasi riparian untuk membantu mengurangi erosi, sedimentasi, dan penyerap sebagian polutan sebelum masuk ke sungai. Penataan kawasan sempadan sungai juga diperlukan agar fungsi ekologis sungai tetap terjaga. Yang keempat, pengendalian limpasan drainase. Limpasan drainase perkotaan membawa sedimen, minyak, dan sampah yang dapat mencemari Sungai Kalimas, terutama saat hujan. Untuk mengatasinya, diperlukan pembangunan sedimen trap dan penyaring sampah pada saluran drainase sebelum air masuk ke sungai. Selain itu, pemeliharaan drainase secara rutin juga penting agar aliran tetap lancar dan tidak menyebabkan pencemaran. Yang kelima, pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air dilakukan untuk mengetahui kondisi Sungai Kalimas dan tingkat pencemaran yang terjadi. Monitoring dilakukan melalui pengujian parameter seperti pH, DO, BOD, COD, dan TSS pada beberapa titik pengamatan sungai. Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran sungai. Yang keenam, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kebijakan. Pengelolaan Sungai Kalimas membutuhkan keterlibatan masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah. Edukasi lingkungan dan kampanye peduli sungai perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah dan limbah ke sungai. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan lingkungan agar pencemaran sungai dapat dikendalikan secara berkelanjut. Untuk kesimpulannya, Sungai Kalimas segmen Mount Castle Delta Plaza dipengaruhi aktivitas perkotaan dan limbah domestik. Yang kedua, air sungai keruh, banyak padatan tersuspensi, serta minim vegetasi riparian. Yang ketiga, parameter pH memenuhi baku mutu, namun DO rendah, serta BOD 5, COD, dan TSS melebihi standar. Yang keempat, beban organik tinggi menyebabkan fenomena DO curve dan penurunan kualitas air. Yang kelima, skenario terbaik, pengurangan limbah domestik 50%, serta peningkatan reaerasi 20%. Yang terakhir, strategi tersebut membantu pemulihan kualitas air Sungai Kalimas. Berikut dokumentasi lapangan. Di sebelah kanan saya merupakan hulu dan di sebelah kiri saya merupakan bagian tengahnya dan di bawah saya merupakan bagian dari hilir dari hasil pengamatan kami.